Barang siapa yang keluar meninggal dunia seperti tadi itu, belum menemukan guru jadi maksud, banyak sekali dosa-dosa para hadirat. Para hadirat yang kami hormati, walaupun bahayai ma'rifah dia, Allah perjalankan beliau. Allah memperjalankan beliau yang mampu jadi guru di akhir zaman ini. Tapi beliau sama sekali tidak merasa jadi guru. Bahkan beliau tawadhu, jangan aku jadi guru, jadi murid pun belum syarat. Ini suka keaguan beliau. Walaupun Allah perjalankan beliau mampu jadi guru, Allah perjalankan beliau mampu membuat kurikulumnya selama hidup dan ajar ini. Beliau sama sekali tidak merasa berbuat semua itu. Saya teringat beliau menceritakan seseorang yang mendapat petunjuk atau alamat. Maksudnya beliau menceritakan orang. Kurang lebih cerita beliau begini. Ini ada orang mendapat alamat. Para ghaus ini bermusyawarah membahas kelangsungan dunia seisinya ini, membahas alam semesta ini. Semua para ghaus tidak sanggup para hadirin. Karena parahnya kerusakannya manusia di akhir zaman ini para hadirin. Kemudian pada waktu itu ghaus pada waktu itu tampil diperjuangkan dulu dan beliau. Para hadirin yang kami hormati. Kemudian setelah kita tahu sejarah lahirnya salat Wahidiyah bisa dicantumkan pada tahun 1959 beliau bahayai mendapat alamat petunjuk dari Allah Ta'ala atau alamat gaib, maksudnya supaya beliau derek ikut-ikut pada hati-hati. Beliau ikut-ikut memperjuangkan mental masyarakat dengan batiniah, dengan kemampuan rohaniah, dengan doa-doa, dengan salawat pada hati-hati. Dan bahkan beliau pernah ditanya, saya Mbah Yai setelah meninggal panjang saya ikut siapa Mbah Yai? Beliau dengan penuh kasih sayang mesem, ikut Wahidiyah. Kalau ikut aku tidak ada, kamu bingung. Wahidiyah kan mujadid setidak-tidaknya 100 tahun. Aku jadi satu di situ. Alangkah indahnya di saat kita berdoa, ya Rabbana, kemudian dasolamatnya, mohon untuk umat manusia sadar kembali pada Allah Ta'ala, bersama dan solawat, disertai Allah dan malaikatnya, disertai Nabi kita, para hati-hati. Alangkah indahnya para hati-hati, di saat kita berdoa dalillah billah, para hati-hati. Bersama-sama Allah, malaikat, Nabi kita, bahayai bersama-sama. Tapi di saat kita tidak bila, karena konsentrasi hati kita fokusnya pada waktu itu tidak pada Allah, bukan kepada selain Allah, pada dirinya atau makhluk yang lainnya, maka status amal itu bergerak, berubah untuk selain Allah tanpa disadari. Betapa jauhnya antara lillah dan sebaliknya. Bumi langit bahkan jauh lebih daripada itu jaraknya, perbedaannya. Di antaranya suatu fakta ilmiah, misalkan satu contoh, misalkan dia beramal sepele ke pasar seorang ibu, ladang seorang bapak, ke kantor, ke kampus dan seterusnya. Kemudian hatinya berapa detik fokus hanya murni ingat Allah, hanya murni untuk Allah, lain tidak.
merasa alam semesta yang menciptakan Allah, dirinya yang Allah. Di detik-detik itulah betapa indahnya hati yang demikian, yang tidak bisa digambarkan para hadirin. Kami yakin di saat itulah termasuk ahsan fit taqwim, karena dia diberi ujian sifat zulum kafar, diberi ujian sifat lupa, tapi Allah perjalanan mereka mampu bila dalam hal itu walaupun hanya beberapa detik pada ketika itu. Di saat punya tabiah yang sangat menjijikkan zulum kafar, mau kata bahasanya, dia amalnya hanya semata-mata Tuhannya yang maha mulia, hanya merasa itu semua Allah Ta'ala yang menggerakkannya. Maka dia memfungsikan dirinya dalam perjalanan ibadah ini sesuai yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'buduni para hadirin. Alangkah indahnya para hadirin. Bahkan alam ini, si udara, matahari, bulan bintang, bumi, tumbuhan-tumbuhan, termasuk air dan ternak dan semuanya katut indah, karena semua itu dirangkaikan hidup manusia di dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhan yang ditasbihi makhluk itu. Alangkah indahnya para. Itulah lillah billah dalam hidup ini. Perbedaannya linapsi bin nafsi. Dia dicipta untuk Allah. Ini satu penggambaran. Seorang yang diberi satu kebaikan nilainya 1 juta, dirusak di depan pemberinya, alangkah janggalnya si penerima itu. Diberi 1 miliar, 1 triliun, semakin besar nilai yang diberikan, dia merusak di depan si pemberinya, semakin hebat jauh kejanggalan si penerima itu para hadirin. Kita ini diberi yang tidak tara, ahsan fit taqwim. Kalau kita tidak mensyukuri betapa kehinaan yang tiada tara makhluk ini, seburuk-buruk, serendah-rendah makhluk yang manusia. Ditambah khalifah, jadi dan khalifah, diberikan alam semesta, udara, bumi, matahari dan seterusnya. Berarti dijadikan kenikmatan punya negara sebagai bangsa Indonesia, tanah yang indah, falsafah yang indah, silapan ke Tuhan yang Maha Esa. Betapa indahnya disedialah bila pada detik-detik, walaupun berapa detik. Tapi betapa hina dinanya. Kalau tadi ada gambaran semakin tinggi yang diberikan nilainya, kok dia menyikapi dengan tidak semestinya, semakin janggal para hadirin. Saya teringat Mbah pernah dawuh, nikmat Allah semakin lama semakin baik kualitas dan kuantitas. Tapi sikap zaliman kafir kita tetap larut-larut para hadirin. Orang yang tidak lihat berarti secara akhlak dapat dikatakan dia keputangan pada alam semesta ini pada hati-hati. Dia diberi kenikmatan alam, tidak syukur, sudah suatu kelemahan yang besar. Ditingkatkan kenegatifannya untuk rangkaian nafsu, mengabdi pada Tuhan yang dibenci Tuhannya makhluk yang ditasbih itu, yaitu nafsu pada hati-hati. Bahkan dia merkosa, dia senang-senang dengan makhluk ini kok tidak sadar. Dia merkosa pada makhluk ini. Gambarannya coba kita renungkan. Misalkan satu contoh umpamanya ada seorang monster yang gemarnya menyiksa. Tidak bisa menyiksa seseorang kecuali bila alat menyiksa, entah pemukul atau apa alat penyiksa, ini bisa menyiksa bila yang membawa alat penyiksa itu anaknya yang akan disiksa itu. Ini pamannya. Celakanya
Anak itu tidak bisa mengelak, dibiarkan benar di depan orang tuanya alam menyiksa itu. Di situ disiksa habis-habisan oleh master itu dengan senang menyiksa. Yang disiksa menderita, yang baik itu menderita. Itulah perkosa para hati-hati. Itulah gambaran kita manusia yang tidak lillah billah. Ini seperti saya para hati-hati. Betapa janggalnya, betapa perbedaan jauhnya orang yang lahir dari nafsi. Bumi langit lebih jauh daripada itu para hati-hati. Mari berapa detik ini kita belajar lillah billah, fokus ingat pada Allah. Hanya fokus untuk Allah lillah. Alam semesta dan Allah dengan sungguh-sungguh para hati-hati. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna ma muslimin bil haqiqati rabbil. Ya Rabbana ighfir ya sayyidi tawatina qarib ali bainana ya Rabbana al-Fatihah. Kemudian ada kita pernah mendengar mencari guru yang dimaksud di akhir zaman ini sulit, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Apa ada gagak berwarna putih para hadirin? Tidak ada. Ini gambaran sulitnya menemukan guru yang sah di akhir zaman ini. Tidak mungkin dapat menemukan. Dan umpama, tapi tidak mungkin. Umpama dia menemukan sekalipun umpamanya, persyaratan lebih berat. Yaitu peribahasa diminta jiwa raganya oleh gurunya. Itu harus diberikan. Itu pun dengan gembira para. Beliau dengan tawadhu di depan kita beliau menyatakan, jangankan saya jadi guru, jadi murid pun belum syarat. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu kan tidak memenuhi syarat. Mari bersama-sama. Dan insya Allah waqidah ini sudah cukup untuk mengantarkan hati kita, mengantar orang lain untuk sowan sadar pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, saya teringat ceramahnya para ahli dalam bidang tasawuf. Di saat manusia di akhir zaman ini sulit menemukan guru yang memenuhi syarat. Kalau tidak menemukan, dia akan membuat dosa yang banyak dan besar. Dia tidak merasa. Pada kondisi yang sangat kritis itulah Allah memberi anugerah agung di akhir zaman ini. Para ahli mengatakan gantinya salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.